Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Said dari kelas semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana pada pertemuan kelima dan keenam yang membahas mengenai bab 3 tentang perbarengan. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pengertian perbarengan atau yang seringkali disebut dengan gabungan tindak pidana. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Lalu yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Lalu yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor satu, karena menyangkut tentang perbuatan. Selanjutnya yaitu mengenai pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Selanjutnya, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP, sedangkan perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Lalu selanjutnya yaitu sistem pemidanaan. Terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis. Pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek yang sering terjadi, beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Lalu yang kedua yaitu perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Lalu pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Lalu pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal-hal kejahatan yang ringan merupakan perbuatan berlanjut. Menurut FIT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang, lalu yang kedua di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, lalu yang terakhir yang ketiga tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Selanjutnya yaitu contoh kasus dalam perbuatan berlanjut. Yaitu A. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang 10.000 yang berjumlah 1 juta atau 1 gepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus seperti ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu itu, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau absorpsi yang dipertajam atau diperberat.
Contohnya seperti A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun. Ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah 1/3-nya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya seperti A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 sama dengan 2 tahun 8 bulan atau sama dengan 32 bulan. Konkursus realis pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya seperti A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 Ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijadikan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, lalu pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu tentang dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana yang terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar tersebut, maka konkursus berbicara tentang yang pertama pemidanaan dalam tindak pidana, lalu yang kedua stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan. Namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.